Baik teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bangun Marulio Sinurat. Saya dari HUT 4A. Pengerjaan video kali ini yaitu tentang praktikum silvikultur. Silvikultur yaitu gimana cara penanaman suatu bibit pohon mangga. Yang dimana bibit pohon mangga ini dengan bahasa Latin yaitu Mangifera indica. Bibit mangga ini yaitu bisa tumbuh hingga 10-40 meter dan diameternya 80-100 cm. Jadi langsung aja kita mulai penanamannya. Let's go. Pertama kita akan membuat lubang sedalam 60 x 60 cm. Oke, baik teman-teman, jadi untuk tekstur tanah yang untuk menanam pada bibit mangga ini yaitu tekstur tanah yang memiliki unsur hara yang baik dan juga pH tanah yang 5 hingga 6,5 pH tanah itu cukup baik untuk penanaman pohon mangga. Jadi kalau tanahnya sudah cukup untuk ditanam, maka langsung kita cocokkan tanahnya ke mangga, langsung kita tanam. Nah, jadi yang pertama itu bagi teman-teman yang bibitnya itu berada pada polybed, jadi kita nggak usah semua harus mengoyakkan polybednya, jadi kita hanya mengoyakkan di bagian bawahnya saja. Jadi caranya itu bisa pakai tangan ataupun bisa pakai gunting atau parang. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Di bawahnya sudah berlubang. Nah, ini kan akarnya, akar pohon mangganya. Jadi yang perlu itu akarnya tembus ke bawah. Jadi kalau ke samping, akarnya bisa saja terjadi, tapi kemungkinan kecil tumbuh ke samping. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam. Ini kita lipat yang di atasnya, koyakkan sedikit. Kita lipat. Nah, sekarang yaitu untuk penutupan pada lubang tersebut ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah tertutup semua, kita tinggal rapatkan tanahnya, tinggal kasih tanda, lalu nanti teman-teman kasih siram pohon mangganya. Jadi tujuan video kali ini yaitu tentang gimana teman-teman yang berada di rumah ataupun sedang tidak keluar dari rumah, karena sekarang ini kita tahu kita mengalami yaitu musibah pandemi corona. Maka dari itu kita memerlukan suatu kegiatan di rumah, yaitu seperti ini contohnya. Teman-teman bisa melakukan ini karena ini cukup gampang, karena teman-teman hanya menyediakan bibitnya, menyediakan tanahnya, tanam, tinggal tunggu, rawat, tumbuh, dapatkan hasil. Jadi kalau teman-teman bingung dapat bibitnya dari mana, ya itu mungkin bisa dari tetangga atau dari mana lah belinya, atau juga minta ya tetangga yang punya ya kan teman-teman. Jadi untuk kata-kata saya sedikit untuk teman-teman, selama kita masih stay at home, tetap untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalaupun ingin keluar ya, kalau penting-penting kali gak usah lah lama-lama di luar, ya sebentar saja lah. Jadi sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Kurma. Saya dari kelompok 9 Praktikum Silvikultur. Nah, yang mana kali ini saya akan menanam bibit kelengkeng yang memiliki nama latin Democarpus longan. Yang mana tanaman ini berasal dari famili Sapindaceae, yang merupakan tanaman buah-buahan yang berasal dari daratan Asia Tenggara. Nah, sebelum menanam kita harus pastikan dulu memilih bibit kelengkengnya yang merupakan bibit unggul, lalu memilih lahan yang sebagai tempat media tanamnya, yaitu lahan yang subur, yang cukup memiliki unsur hara dan memiliki pH atau tingkat keasaman yaitu antara 5,5 sampai 7,5. Nah, sebelum menanam kita harus membuat lubang tanamnya dulu. Nah, lubang tanamnya ini bervariasi atau beragam.
bisa antara 60 kali 60 dan kali 60 atau 100 kali 100 dan kali 60. Itu tergantung besarnya bibit yang akan kita tanam. Nah, sekarang kita akan membuat lubangnya terlebih dahulu. Karena ini bibitnya belum terlalu besar, jadi kita buat lubangnya juga kita buat ukuran 20 kali 20 dan kali 20. Nah, ini lubangnya udah siap dibuat. Lalu kita pindahkan dari polybag. Kita buka dulu polybagnya. Nah, oke, ini udah jadi. Saatnya kita tanam. Pastikan bagian akarnya tertutup semua dengan tanah. Baru kita tutup dengan tanah. Nah, untuk jarak tanam buah kelengkeng ini itu alangkah baiknya dibuat antara 6 sampai 6 meter. Karena kan buah kelengkeng ini memiliki tajuk yang melebar dan buah kelengkeng ini bisa tumbuh hingga tinggi mencapai 40 meter dengan diameter hingga 1 meter. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja untuk melawan virus corona. Perkenalkan, nama saya Aldia Fosun Sitohang dari kelompok 9 Praktikum Silvicultur. Di sini saya akan menanam benih jambu biji yang bernama latin Psidium guajava. Perhatikan ya kawan-kawan, saya di sini akan menanam benihnya. Sini. Kita tanamnya di lahannya dulu. Ada benih bonus, bukan tanam dasar teman. Kita buka polybag ini ya. Pastikan akarnya tertutup oleh tanah. Nah, beginilah hasil videonya kawan-kawan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam rimba. Perkenalkan, nama saya Kevin Mariot Malau. Saya dari Praktikum kelompok 9. Saya akan menanam bibit durian yang bernama latin Durio gibitinus. Pertama-tama kita akan mengoreknya. Inilah hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, saya Regebi dari kelas 4A, kelompok 9 Praktikum Silvicultur. Hari ini saya akan melakukan penanaman bibit pohon pala. Pertama-tama kita akan membuat tempat tanamnya. Saya akan membuat tempat tanam sekitar 25 kali 25. Jadi kita akan membuat media tanam sesuai dengan ukuran bibit. Saya membuat dengan ukuran kedalaman sekitar 20 cm
Dan selanjutnya kita akan memasukkan pupuk kompos. Pertama-tama masukkan layer pertama. Setelah itu kita masukkan bibitnya. Jadi saat kita menanam, kita pastikan tanahnya tidak terbuang. Karena di saat tanahnya terbuang, akarnya akan menjadi terganggu. Setelah itu kita masukkan. Dan selanjutnya kita masukkan lagi pupuk komposnya. Lalu kita tutup dengan tanah pertama dari galian. Setelah ini kita langsung siram dengan air karena untuk memenuhi air di dalam kadar akar tanah tanaman dari pohon yang akan kita tanam. Lakukan penyiraman. Siram secukupnya. Jadi pohon pala ini berasal dari Kepulauan Maluku dan bisa hidup di daerah iklim yang beriklim tropis, di mana ini juga tumbuh di daerah Afrika, Cina, dan juga di bagian kepulauan dari Afrika Selatan. Pohon pala ini merupakan suatu pohon yang bagus untuk tumbuh di iklim tropis, yang dimana sekitar 0-700 mdpl. Guna dari pohon pala ini adalah pertama, bisa menjadi bahan rempah-rempah untuk masakan, dan juga bisa menjadi minyak asirin, di mana dia seperti berdahulu dan akan menjadi minyak asirin. Sekian dan terima kasih. Saya Regebi Alfiolinsiahan dari kelas 4A.